Selanjutnya selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Beliaulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang berada di Masjid Baitul Karim ini menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, hari ini acaranya namanya Halal Bihalal. Judulnya panjang. Saya nanti Pak dari kapal panjang Pak, mari jalin silaturahmi dan pererat untuk berbagi kebahagiaan, saling memaafkan dan merayakan momen penuh kehangatan bersama. Ini kalau jadikan judul sinetron ini penting orang kapalnya. Ya Bapak Ibu ya. Saya singkatlah di sini judulnya, temanya, karena yang hadir di sini adalah guru-guru dan momen ini hadir tadi disampaikan oleh ketua panitia karena diawali dengan Ramadan, maka saya kasih tema singkatnya, dari teladan Ramadan menuju guru teladan. Ulangi, dari teladan Ramadan menuju guru teladan. Siap Bu? Siap. Siap. Jadi teladan bukan teladan. Yang seringnya kan teladan. Apa ini teladan gitu? Apa inti dari halal bihalal? Saya ikuti dari awal, ternyata semuanya terangkum dari nama-nama yang ngisi acara hari ini, mulai dari MC sampai kepada sambutan terakhir. Kuncinya di situ. Saya tidak perlu banyak-banyak lagi, udah terangkum semuanya. Mulai dari ismi wahidatun, ketauhidan kita kepada zat yang mempunyai nama yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan oleh kita Bapak Suhanis. Suhanis itu bahasa Arab, asal katanya dari suha, yang artinya bintang yang tak terlihat dari surga. Suhanis. Jadi nama beliau cakep. Dan tahu arti nama Bapak? Dan tahu arti nama Bapak itu? Belum? Belum. Saya kasih tahu Pak, saya kasih bocoran. Lanjut dengan kata sambutan dari ketua panitia Bapak Syamsuri. Syamsuri juga bahasa Arab, Syam dan Uri, itu artinya sesuatu yang terang benderang seperti laksana matahari. Dilanjutkan dengan Bapak Camat kita Pak Purnama, laksana bulan purnama. Malamnya indah tenang karena ada bulan purnama. Siangnya terang benderang karena ada cahaya sinar matahari. Akan menjadi keikhlasan yang luar biasa karena ada suhandis, bintang yang tak terlihat. Guru ini ibarat bintang tak terlihat, kerjanya tak dipandang, tapi kita menghasilkan berbagai profesi. Tak ada satupun profesi di muka bumi ini yang tidak lahir dari seorang guru. Bapak tadi dulu bisa seperti ini karena guru ya. Pak Camat juga seperti itu, semuanya. Selanjutnya masuk kepada kepala kantor Kementerian Agama Bapak Ihsan. Kalau pengen jadi orang yang hebat, orang yang sukses, maka harus ihsan, harus berbuat baik dan jadi orang baik, memberikan kebaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana jadi orang baik? Maka harus diawali dari agama mauludi, lahir sebuah agama. Udah selesai. Paham Bapak Ibu? Paham? Ya, karena sudah paham saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Udah paham kan? Murid kalau udah paham ya benar Bu, selesai kan? Selesai. Betul. Karena Bapak Ibu, menurut teori konsentrasi Pak Firdaus tadi, kalau udah jadi orang yang baik, agamanya kuat, maka tujuan kita kok masuk surga Firdaus. Hari ini lengkap. Siapa tuh panitia ini? Luar biasa Bapak. Bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi kunci jawaban dari judul yang panjang ini.
Baru kali ini bapak saya, ibu saya ceramah dapat judul panjang. Biasanya 4 kata ya maksimal. Ini panjang, luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judulnya tadi dari teladan Ramadan. Apa teladan Ramadan? Bapak Ibu sekalian, tadi ayat surah ke-55. Surah apa, Bu? Surah Ar-Rahman. Ada ayat yang diulang berulang kali. Apa bunyi, Bu? Oke, bapak-bapak yang saya nak dengar ibu-ibu. 1, 2, 3. Kalau dah dengar suara ibu-ibu ini memang beda dengan bapak-bapak. Ya. Berdua. Makanya perempuan itu suaranya masuk awal. Ya. Kalau bapak-bapak kita cek, ibu-ibu nilainya 90,9. Bapak-bapak 1, 2, 3. Bapak-bapak kalau kalian berduga, biasanya bapak-bapak itu tegas. Ya, biasanya bapak-bapak itu tegas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi bapak bilang saya sebenarnya menyiapkan surah yang lain, tapi hari ini hatinya terketuk untuk baca surah ini. Ternyata ini juga berupa jawaban bagi kita semua. Surah ke-55 ayat yang sama itu diulang berapa kali Bapak Ibu? Ada yang tahu? Diulang berapa kali? Halo, masih hidup? Masih. Berapa kali diulang? 31 kali. Kenapa 31 kali? Karena maksimal 1 bulan itu 31 hari. Dan itu merupakan bagian dari kita harus mengingat nikmat Allah tanpa terlihat satu hari pun dalam kehidupan kita per bulannya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana Ramadan menjadi teladan? Kalau tadi Pak Kadis menyampaikan ada 7 kebiasaan sehat, saya agak beda sedikit. Saya sampaikan di sini 7S. 7S. Saya tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Ya kan? Ibu-ibu banyak gitu kan? Pendek masuk semua lebih bagus daripada panjang masuk separuh. Bahaya kalau masuk separuh. Nanti hasilnya seperti video pendek yang ditonton, akan menyebabkan salah persepsi. Kita mulai dari S1. Jika ingin meneladani Ramadan, maka kuncinya adalah S7 atau 7S. S yang pertama, pelajaran dan teladan dari Ramadan adalah syukur. Apa Bapak Ibu? Syukur. Tahu arti syukur? Terima kasih. Kalau udah diterima, kasihkan. Yang udah diterima, digenggam. Itu yang menyebabkan kita tak tenang. Sebuah kisah, ada seorang raja kaya raya, kekuasaannya luar biasa, tapi ada satu penyakit yang dia derita. Penyakitnya tak bisa tidur. Akhirnya memanggil para pengawalnya, para penasehatnya, pengen obat. Apa obatnya? Datang satu perdana menterinya bilang, tuanku, sebenarnya penyakit tuanku ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang akan memberikan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan obatnya tak perlu ke dokter. Obatnya tak perlu minum obat. Apa kata raja? Tuanku lihat di tepi jalan ada seorang petugas kebersihan membersihkan jalan. Tuanku lihat setiap malam dia tidurnya di tepi jalan, nyenyak, tak pernah merasa kesulitan tidur. Sementara tuanku tidur di atas kasur yang empuk tapi tak bisa tidur.
dia 100 keping emas kepada orang yang tadi kita bicara itu, tapi harus ditulis hadiah 100 keping emas. Dan nanti keping emas yang dimasukkan jangan 100, tapi masukkan cukup 99 dikasihkan. Pada saat dikasihkan, orang itu girang luar biasa, sapunya dilemparkan, dia langsung balik ke rumah. Maklum biasa hanya dapat upah tukang sapu, hari ini dapat 100 keping emas. Balik ke rumah bilang ke istrinya, Dek, hari ini abang punya hadiah yang istimewa untuk adik. Abang, saya dapat hadiah 100 keping emas dari raja. Mana kata si istrinya? Ini dia. Dibukalah kotak itu, dihitung satu persatu, 1, 2, 3, 4 sampai ke 99. Letih mencari mana 100-nya, kok hanya 99. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tak bisa duduk, dia pikirkan jangan-jangan tadi yang satu itu jatuh pada saat saya berlari ke tirangan. Dia pun bolak-balik dari jalan itu, mondar-mandir nyari yang satu. Lupa dengan yang 99. Itu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita seringkali mikirkan sesuatu yang bukan punya kita. Kita mikirkan sesuatu yang punya orang. Makanya hati kita merasa tidak tenang. Setiap hari yang dipikirkan tetangga samping rumah. Tetangga samping rumah beli kipas, dia yang panas. Ibu-ibu, tetangga samping rumah beli AC, dia beli goceng. Tetangga samping rumah beli mobil, dia langsung telepon ambulan ke saat napas. Gitu. Tetangga beli iPhone Pro Max, dia beli Pro Max, asal lambungnya naik karena mikirkan rezeki, mikirkan nikmat orang lain, lupa dengan nikmat kita. Sini masih ada yang pegawai tidak tetap? Ada? Pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap kan? Bersyukur tak? Ya benar. Setelah 5 tahun statusnya berubah. Tadi pegawai tidak tetap PTT, 5 tahun ke depan berubah jadi TTP, tetap tidak pegawai. Bersyukur. Banyak orang yang mendapatkan pekerjaan, tapi kita sudah diberikan pekerjaan. Saya pun hari ini belum PNS. Saya hari ini bukan ASN, tapi selalu berbicara di depan kawan-kawan. Tunjukkan apapun status kita, itulah yang terbaik Allah berikan kepada kita. Saya tidak tahu jika saya dijadikan orang kaya, mungkin tempat yang saya datangi bukan masjid, mungkin tempat yang saya datangi diskotik, mungkin tempat yang saya datangi bar, mungkin orang yang saya dekati bukan ibu-ibu pengajian, tapi LC yang hanya kekurangan kaya bukan. Tapi Allah Maha bijaksana kepada saya. Allah jadikan saya kadarnya seperti ini karena Allah tahu iman saya sampainya di sini. Iman saya tak sekuat dengan bapak-bapak pejabat. Kalau bapak-bapak pejabat ingat imannya yang kuat, maka yang dikasih amanah jabatan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi S yang pertama syukur. Lanjut ke S yang kedua, apa bu? S yang kedua sabar. Itu dua mata uang yang tak bisa dipisahkan. Syukur, sabar. Kenapa kita harus bersyukur? Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita harus bersabar? Karena tak semua yang kita inginkan menjadi kenyataan. Ibu-ibu dulu pengennya dapat suami tinggi, gagah, putih, hidung mancung, ganteng, rambut tebal,
setiap hari keluar masuk mobil, ya, kaya, punya jabatan, itu kan impian kita. Tapi kenyataannya kita bersyukur nih. Tapi kenyataannya tak sama seperti yang ada. Maka kita harus sabar. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, "Man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir ala bala'i wa man lam yarda bil qada'i falyakhruj min tahtas samai wal yadlub rabban siwaya." Terjemahnya di bawah. Siapa yang tak bisa bersyukur atas nikmat Allah, tak bisa bersabar atas ujian Allah, tak bisa ridho dengan ketentuan Allah, pilihannya dua. Satu, keluar dari kolong langit Allah. Bapak Ibu, kalau yang nyuruh keluar rumah tuh bini, masih nyaman, kita pergi dari rumah yang lain. Kalau yang usir kita itu baru Bapak Camat, kita bisa pindah ke camat lain. Kalau yang usir itu baru Pak Iwo, Bapak Bupati, kita bisa pindah ke kota Pontianak, agak ini. Kalau yang usir Pak Daya Rosan, Gubernur, kita pindah ke provinsi lain. Yang usir Prabowo pindah ke Malaysia. Tapi ini yang usir Allah, yang punya langit dan bumi. Kita mau pindah ke mana? Yang kedua, pilihannya cari Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Tuhan hanya satu. Kalau lebih dari satu bukan Tuhan. Kalau tak beda kita tes. Sebut Tuhan banyak-banyak. Tuhan, 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 hantu. Jadi yang banyak itu lebih dari satu itu bukan Tuhan, hantu. Ya. Bapak Ibu, sabar ini sangat luar biasa dan merupakan kata yang mudah diucapkan tapi berat untuk dipraktekkan. Bukan tidak mungkin, berat. Saya punya kisah, ada namanya, saya sebut aja inisialnya, TB, Bapak TB. Dia seorang pegawai BUMN, dipecat. Karena apa? Karena salah satu akun sosial medianya mendukung Palestina, dipecat. Setelah itu, setelah dia dipecat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarganya hancur, berpisah. Apalagi Bapak Ibu, pekerjaannya, ekonominya, semuanya hancur. Apalagi Bapak Ibu, orang-orang menjauh dari dirinya. Padahal di saat itu dia hendak mulai menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Tapi Allah hantam dia dengan hantaman yang luar biasa. Suatu hari dia hampir bunuh diri karena saking frustasinya. Untung ada kawannya inisialnya AS memberikan dia semangat, memotivasi dia harus tumbuh, harus sembuh, sebah bersama Allah, harus pulih bersama Allah. Maka dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan hari ini beliau bangkit kembali dengan pribadi yang jauh dari sebelumnya. Tidak tergantung lagi dengan orang lain, tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Itu salah satu makna dari sabar dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini ada yang masih pegawai tak tetap, sabar. Tapi sabar dalam Al-Quran itu bukan diam. Baca dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah, bukan diam, tapi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi kalau kita ingin berubah Bapak Ibu, jangan berubah orang lain dulu. Ayat ini katakan rubah diri kita dulu. Kata Bapak, dari hati ya diperbaiki dulu. Bapak Ihsan, hati diperbaiki dulu. Sabarkan diri kita. Hanya orang yang hatinya yang bersih yang bisa sabar. Bagaimana bisa sabar? Maka kita masuk kepada S yang ketiga, sambungan dari ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. S yang ketiga adalah sholat. Kalau pengen jadi guru yang teladan, pertama pribadinya harus pribadi syukur,
pribadinya harus pribadi sabar. Yang ketiga, pribadinya harus sholat. Jangan pernah nyuruh anak sholat kalau kita belum sholat. Jangan pernah memaksa anak untuk bisa sholat dengan baik kalau kita gurunya belum sholat dengan baik. Apa itu sholat, Bapak Ibu? Sholat itu bahasa Arab, asal katanya dari silah, artinya terhubung. Terhubung dengan apa? Terhubung dengan Allah. Jadi pertanyaannya hari ini, kalau sholat kita belum bisa merubah diri kita, bisa jadi jawabannya adalah bisa jadi sholat kita belum menghubungkan diri kita kepada Allah. Bisa jadi saat kita sholat yang ingat masih yang selain Allah. Memang itu kenyataannya, Bu ya. Biasa kalau ada mau sholat, belum waktu sholat, tak ada ingat apa-apa. Tapi pada saat dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulai beringatan semuanya. Tadi TikTok dari check out kan belum ya? Begitu. Baca doa kita, berbunyi ya diambil. Sepi aja. Udah yang mana yang datang tuh ya udah di TF kan belum yang itu tuh. Mulai banyak. Pada saat baca Al-Fatihah mulai tercium aroma. Abuslan dan asih di belakang mulai beringatan semuanya. Pada saat kita sholat, kita tidak terhubung dengan Allah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Suatu hari Sayyidina Ali diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari itu ada orang Badui datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya setiap hari sholat tapi tak pernah khusyuk. Setiap saya mau sholat, hal-hal dunia selalu datang kepada saya. Apakah sholat saya tak diterima ya Rasulullah? Belum sempat Rasul jawab, Sayyidina Ali dah jawab duluan. Apa kata Sayyidina Ali? Itu sholat tak diterima. Itu sholat yang tak khusyuk. Itu sholat yang tak nyambung kepada Allah. Mendengar itu Rasulullah senyum. Ini Bapak Ibu pelajaran bagi kita. Kalau di kelas ada anak yang sama kayak Ali, kawannya nanya aku, dia dulu jawab. Ada kan? Ada biasa kan? Tak usah dimarah. Senyumkan dulu, kasih pengertian. Wahai Sayyidina Ali, saya yakin kau adalah orang yang sholat yang paling khusyuk di sini. Aku yakin engkau bisa sholat khusyuk. Tapi hari ini izinkan aku tes kau. Silakan kau sholat 2 rakaat. Nanti kalau kau betul-betul khusyuk, saya akan hadiahkan kamu, boleh pilih mau sorban yang dari Syam atau Persia. Terserah kau pilih yang mana. Sayyidina Ali pun wudhu. Selesai wudhu, singkat cerita, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sampai rakaat kedua salam. Saya salam menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah selesai sholat. Kata Rasulullah, bagaimana Sayyidina Ali? Demi Allah, wahai Rasulullah, apa yang kau ucapkan tadi adalah benar adanya. Di rakaat yang pertama, aku tak sama sekali ingat dengan hal dunia. Aku hanya menyambungkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di rakaat kedua aku dah mulai berpikir, yang lebih bagus ini sorban dari Syam atau sorban dari Persia. Mulai lihat. Kata Rasulullah, Ali, itulah yang dialami oleh umat-umatku, oleh saudara-saudara kita. Bukan masalah kita ingat dengan dunia saat sholat, tapi yang jadi masalah cepat kembali kepada Allah saat kita ingat dunia. Setiap kita ingat langsung balikkan ke Allah, ingat balikkan ke Allah sampai kita selesai melaksanakan sholat. Yang keempat, jadi S1 apa ya? S2, S3, pintar. S yang keempat adalah kalau sudah terhubung kepada Allah, maka harus terhubung kepada utusan Allah. Apa? Salawat. Salawat itu asal katanya juga silah, terhubung. Tapi terhubung kepada Rasulullah. Saya tak dengarnya selawatnya ibu-ibu. Mudah-mudahan betul-betul terhubung kepada baginda Sallallahu Alaihi
wasallam. Karena setiap kita salawat Rasulullah hadir menjawab salawat kita. Salatullah semoga tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru yang teladan tadi 4S harus dalam kehidupan kita: syukur, sabar, sholat, salat. Kalau sudah terhubung kepada baginda Rasulullah, maka juga harus terhubung kepada umat-umat Rasulullah. Apa namanya? Silaturahim atau silaturahim. Asal katanya sama, silah, terhubung. Silaturahim itu sebagian ulama menyampaikan adalah menyambung kembali hubungan yang pernah renggang, hubungan yang pernah retak. Tentunya dalam keseharian di sekolah kita tak mungkin semuanya berjalan mulus. Kadang-kadang ada kepala sekolah yang marahkan anak buahnya saking emosinya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menusuk ke dalam hati, sehingga menyebabkan seperti api di dalam sekam. Maka momen yang luar biasa ini harus dijadikan wasilah bagi kita untuk kembali merekatkan. Tak ada manusia yang tak pernah salah, tak ada manusia yang tak pernah dan tak punya kekurangan. Bapak Ibu, pada saat kita melihat sebuah kertas, di situ ada titik warna hitam. Yang kita lihat mananya? Yang kita lihat mananya Bapak Ibu? Hitamnya. Kita lupa bahwa kertas itu putih dan yang lebih banyak itu warna putihnya. Tapi yang paling kita ingat warna hitamnya. Itu gak dalam pergaulan sehari-hari. Sering kita yang kita ingat di kawan ini masalah dia ya. Padahal kita kali dijamin kopi, dikasih rokok, dan ada satu hari dia tidak mau kasih kita rokok, kita ingat itu ya. Padahal yang lainnya dia baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kertas berwarna hitam, di situ ada titik berwarna putih, yang kita fokus lihat apa ya? Putihnya. Itu yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita di kelas kita. Kalau ada anak yang bersalah, maka lihat potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan. Tapi kalau ada anak yang punya kekurangan, maka cari titik terkecil yang bisa kita optimalkan dalam kehidupannya. Maka silaturahim harus terjadi. S yang keenam, sedikit ini. Apa S yang keenam Bapak Ibu? Kalau silaturahim sudah terjalin, maka jangan sampai hanya di hari ini ya. Jangan sampai hanya di halal-halalnya. Habis itu nanti dah mulai ngomongkan kawan. Biasa ibu-ibu deh. Dalam hadis taklim pun biasa ngomongkan kawan. Tengok kawannya pakai emas banyak, mulai diirim. Apa dia ngomong kawannya? Bapak, kemarin saya nengok ibu itu pergi diserbu 35.000. Itu tuh emas yang dipakainya dikasih bang 35.000 4 putih. Mulai ngomong ya, mulai macam-macam. Nengok kawannya lagi bapak bos, mulai dia banyak nengok di TikTok tuh. Apa sih ibu ya bang itu pakai gitu tuh.
Aku ada di rumah, bukan ada pemakai. Angus ya, mulai ngomong macam-macam. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah S yang keenam, sinergi dan saling memberi kebaikan. Jadi Bapak Ibu di dalam kerja kita sebagai guru harus bersinergi. Sehebat apapun kepala sekolah tidak akan bisa menjadikan sekolah yang unggul kalau semua guru dan stakeholdernya tidak bersinergi. Sehebat apapun kepala dinas pendidikan tidak akan bisa menjadikan pendidikan di Rasau Jaya, di Kabupaten Buraya yang hebat kalau tidak saling bersinergi antara pejabat, guru, pengawas dan sebagainya. Sehebat apapun kepala kantor Kementerian Agama tidak akan mampu menciptakan pendidikan agama yang berkualitas di kabupaten ini kalau tidak saling bersinergi dan saling berbagi kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir itu. Sebelum saya sampai yang terakhir, saya selalu ngecek nih biar tak lupa. Ya, biar jangan sampai balik sini tak ada dapatnya. S yang pertama, syukur. S yang kedua, S yang ketiga, S yang keempat, S yang kelima, S yang keenam, sinergi. Bukan minyak sinergi, Bu. Sinergi, saling ibu-ibu ini kan kalau waktu muda ingatnya minyak nyonyong, minyak wangi. Kalau udah tua minyak sinergi. Yang ketujuh, yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita, tadi disampaikan juga oleh Bapak Kepala Dinas, selalu